Tetapi Tuhan yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir itu, Dia akan menyediakan semua yang kamu butuhkan. Dia akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Dia sudah mendengar sungut-sungutmu. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Inilah Allah yang kita kenal. Inilah Tuhan yang kita kenal. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Walaupun umat Israel tidak peduli dan tidak mengingat kembali semua yang Tuhan kerjakan bagi mereka, tetapi Tuhan tidak begitu saja melupakan. Tuhan tidak begitu saja meninggalkan mereka. Tuhan tidak begitu saja membiarkan mereka dalam kesungut-sungutan mereka. Tuhan tidak begitu saja membiarkan mereka dalam keadaan yang secara manusia saja mereka lihat diri mereka. Dia Allah yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang ada yang sedang mendengarkan, di tahun 2020 ini kita boleh mengakhirinya sebentar lagi, karena ada Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Karena ada Tuhan yang menjamin kehidupan saya dan Bapak Ibu. Karena ada Tuhan yang peduli. Walaupun kita tidak peduli, walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak memahami, walaupun kita lupa begitu saja semua yang sudah Tuhan kerjakan, tetapi Dia pribadi yang bertanggung jawab, yang selalu ada dan mendengarkan setiap seruan kita. Yang menjadi poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, apakah berlalu begitu saja hidup kita? Ternyata dalam kehidupan kita, dalam setiap masalah yang kita hadapi, ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat bangsa Israel berada di padang gurun dan mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, kenapa kamu bawa kami keluar? Kami ini mati dalam kelaparan. Seharusnya bangsa Israel melihat bahwa Tuhan itu sudah bertanggung jawab dalam hidup mereka. Maka lewat masalah yang mereka hadapi ini kecil di mata Tuhan. Seharusnya mereka harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seharusnya mereka berdoa, seharusnya mereka memanggil nama Tuhan, karena peristiwa besar yang sudah Tuhan kerjakan bagi mereka. Seharusnya mereka cukup untuk meyakinkan diri mereka bahwa Allah yang mengeluarkan mereka adalah pribadi yang tidak sama dengan Allah yang ada di Mesir. Tetapi kenapa mereka bersungguh-sungguh begitu besar? Kenapa mereka sampai berkata kami mati? Hanya soal makan dan minum, soal kebutuhan perut. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi persoalannya adalah sikap hati, pola pikir bangsa Israel, dan pilihan hidup yang mereka pilih. Mereka melihat kembali di Mesir, mereka melihat semua yang ada di Mesir, tapi mereka tidak melihat ke depan. Ada Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Ada tanah Kanaan yang ada semuanya Tuhan sudah berikan bagi mereka. Tapi karena pola pikir mereka masih pola pikir yang ada di Mesir, kehidupan mereka masih kehidupan yang ada di Mesir, mereka tidak mau berubah hingga kesempatan yang ada di padang gurun itu. Mereka tidak menikmati mujizat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Hanya bersungut-sungut di padang gurun yang ada dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam ini juga kita akan mengakhiri tahun 2020. Saya percaya dalam setiap masalah yang kita hadapi, ada kesempatan Tuhan berikan bagi kita untuk melihat semua kebaikannya, semua pertolongannya, semua mujizatnya, supaya kita apa? Supaya kita meyakini diri kita bahwa masalah yang saya hadapi ini ada kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi saya. Ada maksud Tuhan dalam kesempatan ini, dalam masalah ini, supaya saya kuat, supaya iman saya kokoh, sehingga saya mampu melihat karya Allah yang lebih besar lagi dalam hidup saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah boleh ada dalam hidup kita, pergumulan boleh ada dalam hidup kita,